Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Muhajirin dari kelas 7 kelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPSDM Kemendagri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya atau mengenai apa yang telah saya dapat dari pembelajaran pada agenda ketiga. Pada agenda ketiga ini kami membahas mengenai kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran agenda ketiga ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada agenda ketiga ini ada membahas mengenai dua subbahasan. Yang pertama itu mengenai manajemen ASN dan selanjutnya berbicara mengenai smart ASN. Berbicara mengenai manajemen ASN, terdapat peta kualifikasi dan kompetensi seorang pegawai ASN, di mana pada hal ini digolongkan menjadi 4 peta kualifikasi dan kompetensi. Yang pertama itu ada kompeten dan kualifikasi sudah sesuai. Selanjutnya ada kompeten namun kualifikasinya tidak sesuai. Selanjutnya yang ketiga ada pegawai yang tidak kompeten namun kualifikasinya sudah sesuai, dan yang keempat yang paling ibaratnya paling buruk itu adalah tidak kompeten dan tidak berkualifikasi, di mana pada hal ini pegawai ASN yang menempati pada posisi keempat itu disarankan untuk mendapatkan pensiun dini oleh pemerintah. Mengenai manajemen ASN, di sini kita membahas mengenai kedudukan, peran, dan kewajiban dan kode etik seorang ASN. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kedudukan ASN. Yang mana kedudukan ASN adalah sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam hal ini pegawai ASN itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, terus yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya ada peran ASN. Dalam hal ini peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada hak dan kewajiban PNS atau hak dan kewajiban seorang ASN. Dalam hal ini ASN ada terbagi menjadi dua, ada PNS dan P3K. Untuk hak dari seorang PNS itu adalah mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K memiliki hak yang sama kecuali itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya ada kewajiban ASN, di mana dalam hal ini kewajiban tersebut meliputi seorang PNS dan P3K. Untuk kewajiban yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat mengumpulkan rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua ada mengenai Smart ASN. Dalam Smart ASN ini kita berbicara mengenai literasi digital. Berdasarkan hasil survei, indeks literasi digital Indonesia itu menduduki
kualifikasi sedang, yang mana angka indeks literasi digital Indonesia adalah 3,47, yang dimana indeks tersebut adalah sedang. Selanjutnya, untuk mewujudkan Indonesia Digital Nation terdapat beberapa pendukung atau pilar-pilar dari Indonesia Digital Nation. Yang pertama ada pemerintahan digital, masyarakat digital, serta ekonomi digital. Selanjutnya, untuk Smart ASN ini terdapat pilar dan kerangka, yang mana dalam hal ini terdapat 4 pilar dan kerangka. Yang pertama ada cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, dan etis bermedia digital. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai testimoni dari agenda ketiga ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.